Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya luar biasa baik ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas di bab 1 yaitu pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Apa saja yang beliau lakukan selama 7 minggu pasca penerangan sempurna? Mari kita simak pembahasan pada hari ini. Minggu pertama. Sepanjang minggu pertama, Buddha duduk di bawah pohon Bodhi, meresapi kebahagiaan kebebasan, Vimutti Sukha. Buddha sepenuhnya memahami hubungan sebab akibat yang saling bergantungan, Paticca Samuppada, dengan urutan sebagai berikut. Dengan adanya ini, maka muncullah itu. Dengan tidak timbulnya ini, maka tidak timbullah itu. Peristiwa pada minggu pertama ini dikenal sebagai Palangka Sataha, karena Buddha Gautama tetap duduk di tahta yang tak terkalahkan di kaki pohon Bodhi selama 7 hari. Setelah merenungkan Paticca Samuppada selama 3 malam itu, pada malam pertama Buddha mengucapkan seruan gembira. Pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, beliau tetap duduk di atas singgasana Aparajita, menikmati kebahagiaan menjadi arahat. Rangkaian sebab akibat yang saling bergantungan ini dapat dilihat pada peristiwa lingkungan. Misalnya, mengapa banjir? Karena airnya tidak dapat mengalir. Mengapa air tidak dapat mengalir? Karena saluran airnya tersumbat. Mengapa saluran air tersumbat? Karena banyak sampah yang menghambat. Dan seterusnya dapat dicari sebabnya sampai tak terhingga banyaknya. Jika peristiwa tersebut dijelaskan dari akibatnya, maka menjadi karena sampah menghambat, maka saluran air tersumbat. Karena saluran air tersumbat, maka air tidak dapat mengalir. Karena air tidak dapat mengalir, maka terjadi banjir. Dalam hukum Paticca Samuppada dapat diuraikan sebagai berikut. Karena kegelapan batin, awija, muncullah bentuk-bentuk karma. Karena bentuk-bentuk karma, muncullah kesadaran. Karena kesadaran, muncullah batin dan bentuk. Karena batin dan bentuk atau nama rupa, muncullah 6 landasan indria. Karena 6 landasan indria, muncullah kontak. Karena kontak, muncullah perasaan. Karena perasaan, muncullah nafsu keinginan. Karena nafsu keinginan, muncullah kemelekatan. Karena kemelekatan, muncullah kelangsungan hidup. Karena kelangsungan hidup, muncullah kelahiran. Karena kelahiran, muncullah penuaan dan kematian. Karena penuaan dan kematian, muncullah kesedihan, ratapan, penderitaan, duka cita, dan keputusasaan. Orang bodoh akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Semakin banyak kebodohan yang dimiliki, maka semakin banyak pula kemungkinan mengalami kesulitan dalam penderitaan. Misalnya, ketika siswa tidak mengerti matematika, maka siswa akan menderita ketika menghadapi soal matematika. Jika siswa juga kurang bisa dalam mata pelajaran bahasa Inggris, maka ia juga akan menderita ketika menghadapi soal-soal bahasa Inggris. Pada minggu kedua, Buddha mencapai penerangan sempurna. Akan tetapi, pada minggu kedua, beliau diam-diam mengajarkan pelajaran batin yang besar kepada dunia. Sebagai tanda terima kasih yang sangat besar pada pohon Bodhi yang tidak bernyawa, yang menaunginya selama perjuangan untuk mencapai penerangan sempurna. Beliau berdiri pada suatu jarak tertentu, menatap pohon tersebut dengan mata tidak bergerak selama 1 minggu penuh. Dari peristiwa ini, murid-murid beliau dan umat Buddha sampai sekarang menghargai pohon Bodhi
baik yang asli maupun pohon-pohon Bodhi turunannya. Minggu ini dikenal sebagai Animisa Sataha, dan tempat Buddha Gotama berdiri disebut Cetya Animisa. Sikap mulia Buddha Gotama ini seyogyanya diteladani oleh umat Buddha dengan menghormat pohon Bodhi yang pertama dan juga pohon-pohon turunannya sampai saat ini. Minggu ketiga. Pada minggu ketiga, beliau masih berdiam di dekat pohon Bodhi. Dengan mata batinnya yang tajam, Buddha mengetahui adanya makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang beliau capai. Untuk menghilangkan keraguan-raguan makhluk dewa ini, kemudian Buddha dengan kekuatan pikirannya, beliau menciptakan jembatan permata. Beliau selama seminggu berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang beliau ciptakan sendiri. Melihat hal itu, para dewa mempercayai dan mengagumi pencapaian penerangan sempurna yang beliau capai. Minggu ketiga ini dikenal sebagai Cangkama Sataha. Baik anak-anak, demikian penjelasan pasca penerangan sempurna minggu pertama hingga minggu ketiga. Kita akan sambung lagi di minggu depan, yaitu pasca penerangan sempurna minggu keempat hingga minggu ketujuh. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini kalian bisa memahami dan kalian bisa meneladani sifat-sifat Buddha Gotama untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya itu saja. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.